Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup O dengan beranggotakan saya sendiri. Yang pertama yaitu Taki Muhammad Zaki dengan NIM 11021922255 dan adapun rekan saya bernama Ramadhani Nurlatina dengan NIM 11021941644 dan kami ini dari kelas EL4307 dan di sini akan membahas mengenai rancangan penguat menggunakan BJT dari post-test sebelumnya. Langsung saja lanjut ke soal. Adapun soalnya seperti ini, di mana nampak BJT pembagi tegangan dengan nilai beta sama dengan 90 dan R0 sama dengan tak hingga, dan yang ditanyakan ialah AP dengan rumus sama dengan PO per Pin. Dari situ menghasilkan pengerjaan, yaitu dua pengerjaan. Yang pertama ada analisis matematis dan simulasi pada LT-Spice. Oke, yang pertama untuk saya sendiri di sini akan menjelaskan analisis DC dan bagian selanjutnya yaitu analisis AC akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini analisis DC itu karena analisis DC, jadi kapasitor yang tadinya ada itu kita hilangin alias kita open circuit. Bisa dilihat ya di gambar ini. Awalnya itu di sini ada kapasitor PI, kapasitor, terus ke sini, terus di sini juga ada kapasitor, terus VO. Tapi karena ini analisis DC maka di-OC-kan dan hilang, akhirnya pun bentuk rangkaiannya seperti ini. Mungkin biar lebih jelas ya. Tuh, di sini ada nih kapasitor, di sini pun ada kapasitor. Tapi karena kita analisis DC maka hilang. Selanjutnya setelah kita buat rangkaian menjadi seperti itu, kita pun ubah kembali menjadi rangkaian pengganti Thevenin, di mana hambatan yang dua ini kita ganti menjadi hambatan Thevenin dan tegangan yang mengalir melalui dua hambatan ini kita ubah menjadi tegangan Thevenin. Dari situ menghasilkan dua perhitungan. Yang pertama itu VTH sama dengan 22 dikali 8,2K dibagi 56K tambah 8,2K yang menghasilkan nilai akhir 2,81 volt. Dan untuk RTH sama dengan 22 dikali 56K dikali 8,2K dibagi 56K ditambah 8,2K sama dengan 7,15K ohm. Baik, setelah menemukan VTH dan RTH maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita mencari nilai arus dari kolektor, base, dan emitter atau IC, IB, dan IE. Tapi pertama-tama untuk kita bisa mengetahui ketiga arus tersebut kita harus mengasumsikan BJT dan PN ini, dan di sini kita mengasumsikan BJT aktif terlebih dahulu dengan nilai VBE sama dengan 0,7, maka didapat perhitungan untuk IB yang pertama itu sigma V sama dengan 0. Dapat seperti ini. Kenapa? Ini dari sini ya, dari sini nih alurnya sini melalui base terus akhirnya ke emitter, maka yang dimasukkan pun sesuai dengan alur yang tadi. Min 2,81 ditambah 7,15K dikali IB ditambah 0,7 ditambah 1,5K dikali IE sama dengan 0. Ini kan nggak bisa ya dengan dua variabel yaitu IB atau IE, maka kita kan mencari IB kan, jadi IE nya kita ubah ke penjabaran selanjutnya, yaitu dimana kalau IE itu sebenarnya beta ditambah 1 dikali IB gitu, bisa dalam bentuk seperti itu juga. Jadi biar benar-benar IB aja gitu yang dicari. Setelah itu maka akhirnya pun didapatkan bahwa 143,65K dikali IB sama dengan 2,11, yang berarti IB sama dengan 2,11 dibagi 143,65K menghasilkan 0,0147 mA. Setelah IB kita lanjut ke IE, di mana IE tadi sudah dijabarkan sebelumnya bahwa IE pun bisa menjadi beta tambah 1 dikali IB. Kita ketahui betanya 90 tambah 1 dikali IB yang tadi sudah didapatkan 0,0147 mA, yang berarti IE nya 1,3377 mA. Dan yang terakhir yaitu IC, di mana IC itu rumusnya beta dikali IB. Langsung masukkan saja ya, 90 kali 0,0147 mA sama dengan 1,323 mA. Beres nih, kita mengetahui IE, IB, dan IC. Sehingga tahap selanjutnya pun untuk bisa membuktikan bahwa analisis yang kita pakai ini benar, aktif atau apa, makanya kita harus cari dulu tegangan di tiap-tiap titik itu atau VB, VE, dan VC. Karena tegangan itu kita bisa pakai rumus persamaan ini, arus. Nah, kita mulai dari IB dulu, yang berarti kita mencari VB. Seperti biasa dipindah luaskan saja, maka VB nya itu dapat 2,81 dikurangi 0,105
VB-nya 2,705 volt. Adapun VC kita pakai persamaan arus juga dengan persamaan arus IC hingga akhirnya didapatkan VC sama dengan 22 kurangi 8,9964 yang berarti 13,0036 volt untuk VC. Dan untuk VE itu kita ketahui kalau ada VBE itu nilainya tadi 0,7 ya, dan VBE itu VB min VE. Jadi kita untuk nyari VE itu bisa masukkan lewat rumus atau persamaan VBE ini. Masukkan VBE nya 0,7, VB nya juga masukin, berarti VE nya didapat 2,705 dikurangi 0,7 dan hasilnya adalah 2,005 volt. Maka dari ketiga hasil ini didapatkan bahwa BJT-NPN ini VB nya lebih besar dari VE dan VC nya lebih besar dari VB, yang berarti asumsi BJT aktif tadi itu benar dan perhitungan ini bisa dibuktikan, bisa dianggap benar. Dan bagian selanjutnya yaitu analisis AC akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis AC. Nah, pada analisis AC, kapasitor itu akan short circuit dan karena di soal RO-nya itu tak hingga maka diabaikan. Nah, dari rangkaian seperti ini akan kita ubah ke rangkaian analisis AC menjadi seperti ini. Nah, untuk kapasitor di analisis AC itu karena short circuit, maka ini bisa kita short circuit 3 kapasitor ini. Nah, kemudian untuk V-in-nya ini, kenapa gambarnya seperti ini? Dari V-in ini akan bertemu dengan 3 percabangan, yaitu yang pertama dengan resistor 8,2K, kemudian resistor 56K, dan yang ketiga ini BJT dengan kaki basis gitu. Nah, pada kaki basis ini terdapat resistor juga dengan nilai Rp. Kemudian ini E-nya itu langsung ke ground karena di sini ada 2 percabangan, maka langsung memilih yang tidak ada hambatannya seperti itu. Kemudian pada kaki kolektor itu akan ada arus sebesar GMVP. Nah, pada kaki kolektor ini terbagi atau ada percabangan 2. Yang satu ada resistor sebesar 6,8K, kemudian yang kedua langsung V-out-nya seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja ke perhitungan AV. AV dapat kita cari dengan rumus V-out per V-in. V-out-nya itu apa? V-out-nya yaitu minus 6,8K dikali GMVP, dan V-in-nya itu VP. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk V-out ini arus itu berjalan dari bawah seperti ini, maka di sini positif dan di sini negatif. Nah, karena demikian, maka untuk mencari V-out ini bisa dicari dengan minus 6,8K dikali arusnya yaitu GMVP. Kemudian untuk V-in-nya ini itu di sini ada sebesar VP, maka karena tegangan itu kalau paralel itu nilainya sama, maka langsung saja V-in itu sama dengan VP. Nah, VP ini karena ada di atas dan juga di bawah bisa kita sederhanakan saja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari GM-nya dengan rumus IC per 26 mV. IC ini yaitu arus yang telah kita dapat di analisis DC, yaitu sebesar 1,323 mA. Maka GM-nya akan didapat 0,0509 mol. Nah, untuk selanjutnya GM ini bisa kita masukkan ke rumus AV, maka didapatkan seperti ini, dan AV-nya hasilnya yaitu 346,12. Nah, ini artinya berarti V-out ini tegangannya akan lebih besar 346 kali dibandingkan V-in, dan minus ini menyimbolkan bahwa tegangannya itu akan berbeda fasa 180 derajat. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan ada simulasi LT-Spice. Baik, sekarang kita lanjut ke simulasi LT-Spice-nya. Dari soal yang tadi, bisa dilihat di sini kita menggambar rangkaian yang sama persis dengan yang ada pada soal dan yang telah dikerjakan lewat analisis matematis. Adapun ini untuk membuktikan atau biar lebih yakin gitu dengan jawaban lewat analisis matematis maupun lewat LT-Spice itu tidak ada
perbedaan yang jauh gitu, maka itu bisa dianggap benar. Terus dilihat ya di sini semuanya sama ya, ada terpasang kapasitor di V-in, kapasitor juga di VO beserta semua hambatan dan inputan dan NPN-nya juga dengan beta 90. Tak lupa juga sumber tegangan pertama dan sumber tegangan kedua sinusoidal. Di sini juga ada pemodelan untuk beta 90 NPN dan PF itu untuk masukin nilainya 90 dan PJ itu VBE, sama aja VBE. Dan di sini kita menggunakan analisis transient dan stop time 10 ms. Oke, langsung saja kita run simulasinya untuk membuktikan atau mencari IB, IE, dan IC. Kita run. Dan untuk mencari IB, IE, dan IC itu bisa kita dapatkan dengan menempatkan kursor di tiap-tiap ujung dari NPN yang mewakili titik. Ini kan di sini emitter ya, E. Berarti di sini kalau udah muncul sampai muncul lingkaran gini, ini berarti kita klik aja bakal ada muncul IE. Terus di sini ada IB dan di sini itu ada IC kan, ini tempat kolektor ya. Nah, sudah ketemu nih IE, IB, dan IC. Kita lihat aja langsung ya. IE-nya itu di sini sekitar 1,2881537 ampere ya. Tidak jauh lah dengan yang tadi analisis matematis. Adapun IB-nya 14,15 mikroampere dan untuk IC-nya ada 1,2739 miliampere sekitar segitu. Dan bisa dilihat mungkinnya dari analisis matematis dan simulasi LT-Spice untuk ketiga arus maupun itu IE, IB, dan IC tidak ada perbedaan yang jauh, maksudnya ada perbedaan namun tidak terlalu jauh. Begitu dari saya mengenai penjelasan atau percobaan LT-Spice untuk menemukan IE, IB, dan IC. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan dari rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan mencari AVI dengan simulasi LT-Spice. Rangkaiannya masih sama seperti sebelumnya. Dengan V-in-nya kita atur sin 0, 1M, 3K. Atau lebih jelasnya seperti ini, DC offsetnya kita buat 0, amplitudenya 1 mili dan frekuensinya 3000 atau 3K. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita run dengan transient 10 milisecond. Nah, untuk mencari AVI atau penguatannya kita bisa langsung klik bagian Vout di sini. Kemudian kita klik VO untuk melihat hasilnya. Nah, itu kita geser aja ke yang bagian paling tinggi. Nih, di sini didapat 326 mV. Artinya penguatannya itu sebesar 326 kali. Karena sebelumnya itu V-in-nya kita buat 1 mili seperti itu. Nah, kemudian jika kita zoom di bagian kiri sini, nih, kemudian kita geser paling kiri, yang paling tinggi di bagian kiri, kita dapatkan angka 347. Kemudian semakin ke kanan dia akan semakin berkurang ya. Ini 335, kemudian ini 330, kemudian 327, kemudian 327 dan juga 326. Nah, jadi dia akan semakin ke kanan, akan semakin mengecil dan dia akan stabil di angka 327 seperti itu. Nah, ini tuh tidak jauh berbeda dengan hasil matematis yang telah dilakukan sebelumnya. Maka hasilnya itu benar. Nah, mungkin sudah cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.